Ya ini yang bikin gak puas sih gitu ya. Jadi kemarin itu di bagian depan ini, di bagian taspan itu ada muncul kayak benjolan gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya, channel yang keren, tentunya yang keren cadas. Oke guys, by the way, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang update hasil hair transplant saya di hari ke 11 bulan. Ya, tepat di hari ini usia hair transplantasi rambut saya sudah mencapai di angka 11 bulan guys. Dan juga untuk kesempatan kali ini gitu ya, saya akan membahas tentang sesuatu yang saya alami dengan rambut hair transplantasi saya. Bagi kalian yang penasaran atau pengen tahu, kita bumper dulu guys. By the way, langsung aja guys, bagi kalian yang baru bergabung atau baru nonton channel ini gitu ya, jangan lupa langsung kalian subscribe dulu guys ya, atau kalian like dan juga komen. Kalian boleh tanya seputar apapun tentang hair transplantasi rambut di Turki gitu guys ya. Oke, jangan lupa subscribe dan komen dan like juga guys. Oke, thank you atas like dan subscribe nya guys. Oke, by the way, langsung aja kita bahas tentang update hasil hair transplant saya di hari ke 11 bulan guys. Oke, by the way, untuk di hari ke 11 bulan ini, beginilah penampakan hasil hair transplantasi saya di hari ke 11 bulan. Oke, ya, rambutnya itu semakin membesar gitu ya. Terus juga ya seperti rambut pada biasanya sih guys. Ya karena rambut saya itu ikal, jadi dia ikut ikal juga. Nih, udah top lah yang di bagian yang di hair transplant ini guys. Cuma lagi-lagi gitu ya, yang bikin saya ini nggak betah, ini dia guys, ini belum di hair transplant gitu ya. Ya, terus juga di bagian sini saya merasa ini juga nggak setebal yang di bagian ini gitu ya. Ya ini yang bikin nggak puas sih gitu ya, karena nggak ikut di hair transplant gitu. Beda halnya dengan temen-temen yang langsung penuh gitu ya. Wah, itu boleh bang, itu udah langsung bisa gitu ya. Itulah salah satu penyesalan kenapa saya nggak hair transplant di sini gitu guys. Ya itu sih, ya usah tahu enggaknya nanti kalian yang menilai sih. Tapi yang jelas untuk hasil hair transplantnya saya sih sesuai ekspektasi, sudah lumayan gitu ya. Cuma ya itu deh, di sini kok nggak di hair transplant gitu aja sih. Ya mungkin karena tekniknya menggunakan teknik DHI, jadi membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak mencukupi gitu ya untuk di area sini. Jadi harus milih yang depan ataupun yang sampai ke tengah gitu ya. Karena mungkin nanti setelah hair transplantasi yang kedua saya akan memilih menggunakan metode FUE guys ya, karena itu grafnya nanti bisa lebih penuh gitu ya dibandingkan dengan menggunakan teknik DHI gitu ya. Karena teknik DHI ini menguras banyak waktu gitu ya dalam operasinya. Nah itu ya untuk di bagian depan, sedangkan di bagian belakang kalian bisa lihat di sini guys. Oke, itu ya yang bagian belakang, karena kan teman saya itu seperti ini guys, di bagian depan dan juga di bagian belakang, sedangkan di antara sini dan ini ya di hair transplant gitu ya.
Itu sih salah satu ya yang bikin saya kurang puas. Cuma yang hasilnya yang di hair transplant itu ya relatif puas lah gitu ya. Nah itu sih di hari ke 11 bulan gitu guys. Ya kalian bisa menilainya sendiri seperti apa. Nah itu saya operasinya di Natural Hair Turki menggunakan teknik DHI. Nah terus yang saya rasakan di hari ke 11 bulan ini guys ya sama gitu ya, masih dengan di bulan-bulan sebelumnya saya masih merasakan ketombean. Jadi ketika cuaca panas itu guys ya, saya keluar gitu ya, keluar rumah dalam keadaan saya itu panas, ketombe itu banyak gitu ya, lumayan lah gitu di bagian area hair transplant. Sedangkan yang tidak di hair transplant itu nggak ada ketombenya, dan ketombe itu juga diikuti dengan rasa gatal gitu ya. Jadi saya cuman gini-gini rambut, nah ketombe itu langsung jatuh gitu ya, langsung jatuh ketombe. Nah jadi saya nggak garuk, takutnya ya luka, takutnya juga merusak rambut hair transplant gitu ya, maka saya nggak garuk. Jadi cukup di saya giniin, udah itu rasa gatalnya nggak saya garuk, soalnya nanti takutnya luka dan juga merusak rambut hair transplant. Ya sebenarnya sih biarpun digaruk sih nggak apa-apa, cuma takut aja gitu guys, karena kan sayang gitu. Ya terus terang juga di hari ke 11 bulan ini juga saya udah nggak pernah pakai namanya perawatan ini itu ya guys ya. Ya saya pakai sampo biasa aja kayak Lifebuoy, Dove dan lain-lain itu guys. Itu pun jarang banget gitu ya, kalau nggak setelah olahraga atau saya olahraga berat gitu ya, main bola atau apa, itu baru saya pakai sampo. Kadang-kadang itu saya nggak pakai sampo sama sekali gitu ya. Untuk sekarang ini hampir sekitar 2 mingguan lah saya nggak pakai sampo ya, sampo yang biasa-biasa di pasaran itu ya, nggak pakai sampo. Jadi terus terang aja dari bulan setelah habis obatnya itu guys ya, dari bulan kedua kalau nggak salah ya, bulan kedua setelah habis dari vitamin yang dari sana, terus sampo yang dari sana, salep yang dari sana, itu saya udah nggak pakai perawatan apapun guys gitu ya. Karena rambut hair transplantasi rambut ini, hasil hair transplant ini itu abadi gitu guys ya, mengikuti rambut yang di bagian belakang. Jadi untuk apa gitu ya saya perawatan gitu ya. Biasanya perawatan itu untuk menjaga rambut asli, sedangkan kalau kita hair transplant gitu di bagian depan ini kan udah habis. Jadi emang udah dianggap, kalau punya saya pribadi ya gitu ya, memang ada sih rambut asli sisanya, tapi itu udah saya anggap dan dokter anggap juga pada saat operasi itu udah nggak ada, jadi langsung ditimpa gitu ya. Karena memang rambut aslinya itu udah kecil-kecil gitu, udah kerdil gitu guys. Nah, by the way juga bagi kalian yang pengen ikut hair transplantasi rambut bareng saya gitu guys ya, bisa kalian hubungi saya di nomor di bawah ini, di link deskripsi gitu guys ya. Karena mungkin setelah corona ini saya akan nganterin teman-teman yang pergi hair transplant gitu ya ke klinik No Hair Time ataupun natural nantinya gitu guys ya. Jadi bisa kalian yang tertarik untuk gabung bersama saya, nanti bisa kalian hubungi saya di link di bawah ini gitu guys ya. Sudah ada lengkap di situ, terus nomor rumah sakitnya sudah ada di situ gitu ya. Oke, by the way juga nih guys ya. Jadi kemarin itu di bagian depan ini, di bagian hair transplant itu ada muncul kayak benjolan gitu ya, kayak benjolan.
cuma saya giniin kok tetap aja benjolannya itu ada sampai sekitar semingguan gitulah. Cuma saya itu nggak betah gitu ya waktu itu, karena memang saya nggak pakai kaca gitu ya, karena memang orang saya ini nggak mau ribet gitu guys ya. Jadi nggak saya lihat dulu dengan kaca, jadi saya korek-korek gitu, nggak betah selama 1 minggu. Setelah hari ke-8-nya itu saya coba tarik gitu guys ya, ternyata itu yang saya tarik itu rambut gitu ya, dan itu gatel gitu ya. Yang benjolan-benjolan ini setelah saya tarik itu ternyata ada rambut gitu ya, beberapa helai gitu di dalamnya. Mungkin rambut yang mau tumbuh atau ya nggak bisa tumbuh atau gimana sih, nggak tahu juga. Cuman di bagian itu nggak ada akarnya gitu. Jadi mungkin itu istilahnya mereka berevolusi mungkin lah ya di rambutnya, tapi nggak tahu juga lah. Ya mungkin nanti saya coba konsultasi gitu ya. Tetapi di bagian itu saya rasa juga numbuh lagi gitu guys. Soalnya di bagian ini nih nggak botak gitu loh, masih ditumbuhi rambut gitu. Padahal rambutnya kemarin itu saya cabut dengan apa istilahnya selaputnya gitu loh. Ada kayak daging gitu putih-putih. Tetapi setelah saya cabut itu gatel gitu ya. Tapi setelah saya lihat itu masih tumbuh gitu ya. Saya nggak tahu sih, itu kurang paham juga. Soalnya baru pertama itu ngalamin gitu ya. Ya kalau nanti mungkin kalian yang baru hair transplant gitu ya, kalian biarin aja deh gitu ya. Biar kalian nggak worry, apalagi kalian yang baru-baru hair transplant itu, kalau kalian menemui hal gitu mungkin kalian bisa worry gitu guys. Oke, itu aja sih di hari ke-11 ini gitu guys ya, di hari ke-11 bulan ini. Dan itu yang pengalaman yang berbeda gitu yang saya temukan di hari ke-19 ke hari 11 bulan ini gitu ya. Ya semoga video ini bermanfaat bagi kalian gitu guys ya. Bagi kalian yang mau berangkat, jangan ragu kalian untuk menghubungi saya gitu guys ya. Karena jika kalian pengen barengan dengan grup yang akan saya anterin gitu ya, kalian boleh ikut gitu guys ya, jika kalian benar-benar serius pengen ikut. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf guys. Semoga ikhtiar kalian dalam menabung untuk bergaya transplantasi rambut semoga segera bisa terlaksana dan terkabulkan gitu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantan botakers.